Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mawar Hikman. Saya dari kelas Pendidikan Fisika A dan saya berasal dari Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu perbedaan antara sistem pendidikan di negara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama yaitu sistem pendidikan di negara Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa jenjang pendidikan di negara Indonesia secara umum ada terbagi atas 4. Yang pertama ada SD, yang kedua ada SMP atau MTS, yang ketiga ada SMA atau MA, dan yang terakhir itu ada perguruan tinggi atau PTN. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Sistem pengajaran yang ada di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya yang banyak diterapkan yaitu sistem yang berorientasi pada nilai. Para pelajar ini ditetapkan untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Selain itu ada juga sistem yang mengenai pendidikan terbuka. Peserta yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar dapat berpikir inovatif serta kreatif. Tujuannya yaitu agar dapat menyesuaikan keadaan pendidikan sekarang, dapat memperbaiki sarana dan prasarana, sehingga peserta didik bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan terbaik demi masa depannya. Adapun sistem yang sudah ditetapkan oleh pendidikan Indonesia yaitu sistem pendidikan terbuka, beragam, pendidikan dengan orientasi nilai dan edukasi dalam pengaturan waktu dan perubahan zaman. Itu kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di negara Indonesia. Kelebihannya, pendidikan yang terjangkau, kurikulum yang disusun oleh para ahli, sistem yang bersifat transparan, dan pertimbangan siswa akan lebih mudah diterima. Dan untuk kekurangannya yaitu penyebaran sarana dan prasarana tidak merata, tenaga pendidikan yang belum merata, serta kurikulum pendidikannya pun masih bersifat teoritis. Yang kedua yaitu sistem pendidikan di negara lain, yaitu negara Australia. Di negara Australia, sekolah di Australia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sistem di Australia pun dibagi atas 2 bagian. Yang pertama yaitu sistem pengajaran lecture dan sistem pengajaran tutorial. Di Australia, lama pendidikan dasar menengah di Australia sama dengan pendidikan di Indonesia, yaitu menempuh selama 12 tahun. Wajib belajar di Australia sampai dengan kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, sehingga dapat disebut sebagai senior secondary. Setelah lulus dari kelas 12, pelajar akan mendapatkan kualifikasi senior secondary Certificate of Education dari negara bagian masing-masing yang diakui untuk masuk ke universitas di Australia maupun di luar negeri. Ternyata di Australia juga wajib menggunakan bahasa Indonesia pada saat proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu Singapura. Sistem pendidikan di Singapura wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut taman kanak-kanak bersifat sukarelawa dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Penyediaan Swasta. Secara umum, lamanya pendidikan dasar di Singapura sama dengan di Indonesia, yaitu menempuh selama 6 tahun, terdiri dari program dasar selama 4 tahun dan diikuti oleh program orientasi selama 2 tahun. Sehingga pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian PSLE atau Primary School Leaving Examination. Berikut tingkatan-tingkatan yang perlu diketahui di negara Singapura. Yang pertama yaitu sekolah dasar, di mana dilaksanakan sampai kelas 6 secondary. Kedua yaitu SMP atau sekolah menengah pertama sampai kelas 10 dilaksanakan selama 4 tahun, dan untuk SMA sekolah menengah atas sampai kelas 12 dilaksanakan selama 2 tahun. Yang ketiga yaitu Finlandia.
Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan pemeringkatan institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan, karena tidak ada pembagian kelas menurut kompetensi akademis maupun bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Lalu, bagaimana sistem pendidikan di Finlandia bekerja? Nah, yang pertama yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan bagi anak usia dini di negara Finlandia dirancang dengan konsep belajar melalui bermain. Pendidikan usia dini atau prasekolah dasar dimulai saat anak menginjak umur 6 tahun. Jika ingin melalui pendidikannya lebih awal, maka pemerintah Finlandia juga harus menawarkan program pendidikan dan perawatan anak usia dini. Dan untuk pendidikan dasarnya, saat anak sudah memasuki usia 7 tahun, sudah waktunya untuk mengenyam pendidikan dasar atau sekolah dasar. Finlandia tidak memisahkan pendidikan dasar ke sekolah dasar dan menengah. Sebaliknya, pemerintah Finlandia menawarkan pendidikan struktur tunggal selama 9 tahun dengan 190 hari per tahunnya. Sama seperti ECI, pemerintah juga memberikan kewenangan bagi institusi pendidikan untuk melakukan revisi dan mengubah kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa mereka. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah atas. Setelah menghabiskan waktu di pendidikan dasar, anak akan melanjutkan pendidikannya menuju ke menengah atas. Program ini tidak wajib bagi anak-anak Finlandia. Walaupun begitu, World Economic Forum mencatat bahwa 90% siswa akan mengambil pendidikan menengah atasnya apabila mereka lulus dari pendidikan dasar. Untuk perguruan tinggi di Finlandia, seperti dengan pendidikan dasar dan menengah atas, perguruan tinggi di Finlandia bersifat gratis. Akses yang sama bagi seluruh masyarakat sudah menjadi salah satu hak konstitusional di Finlandia. Siswa hanya diharuskan untuk membayar buku, transportasi dan perlengkapan sekolah yang mereka butuhkan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan keuangan kepada seluruh siswa di Finlandia. Baiklah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya Mawar Hikman mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Maka saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam, wallahi tawalla solihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.